Bayangkan sebuah dunia di mana kebebasan berpikir bukan hanya diizinkan, tetapi juga didorong. Di mana akal tidak dianggap sebagai ancaman bagi iman, melainkan sebagai alat untuk memperdalamnya. Inilah visi yang diusung oleh Ibnu Rushd, atau yang terkenal di Barat sebagai Averroes. Seorang filsuf muslim dari abad ke-12 yang pemikirannya masih relevan hingga hari ini. Akan tetapi, seperti banyak pemikir besar lainnya, warisannya tidak diterima dengan mulus. Di dunia Islam, pemikirannya dianggap kontroversial, sementara di Eropa, dia dihormati sebagai salah satu pemicu kebangkitan intelektual yang dikenal sebagai gerakan Renaissance. Mengapa pemikiran yang lahir dari dunia Islam justru menjadi pondasi kebangkitan ilmu pengetahuan di Barat? Bagaimana reaksi umat Islam terhadapnya? Dan apa relevansi pemikirannya dalam dunia modern yang semakin kompleks ini? Mari kita bahas dalam video ini. Setelah wafatnya Ibnu Rushd pada tahun 1198 Masehi, pemikiran Ibnu Rushd mengalami perjalanan yang unik, teman-teman. Di dunia Islam, pemikirannya mulai ditinggalkan, sementara di Eropa gagasannya justru dikembangkan pesat. Fenomena ini dapat kita telusuri melalui beberapa faktor ya. Yang pertama, Averroisme dan transformasi di Barat. Jadi ketika Eropa masih dalam cengkraman otoritas gereja yang menolak filsafat Yunani, Ibnu Rushd datang sebagai jembatan yang menghubungkan pemikiran Aristoteles dengan dunia modern. Melalui gerakan yang dikenal sebagai Averroisme, murid-muridnya di Spanyol dan Italia menyebarkan gagasan bahwa akal dan iman dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan. Salah satu ide paling berpengaruh dari Ibnu Rushd di Eropa itu adalah konsep double truth, atau dua kebenaran. Dia berargumen bahwa kebenaran agama dan kebenaran filsafat dapat eksis secara paralel, meskipun kadang tampak bertentangan. Konsep ini mempengaruhi filsuf-filsuf seperti Thomas Aquinas yang kemudian mencoba mendamaikan teologi Kristen dengan filsafat Aristoteles. Ironisnya, sementara dunia Islam semakin menjauhi filsafat, Eropa justru membangun landasan rasionalitas dan metode ilmiah berdasarkan ajaran Ibnu Rushd. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu bangkitnya Renaissance, di mana manusia mulai bebas berpikir tanpa dikendalikan oleh dogma agama. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam dunia Islam terjadi antara pengakuan dan penolakan. Berbeda dengan di Barat, dunia Islam menghadapi pergulatan panjang dalam menerima pemikiran Ibnu Rushd. Pada abad ke-12, filsafat Islam mengalami benturan dengan teologi kalam, terutama setelah serangan keras dari Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah. Imam Al-Ghazali menuduh para filsuf termasuk Ibnu Rushd sebagai penyebar ide-ide yang bisa merusak keimanan. Akibatnya, pemikiran Ibnu Rushd ini perlahan-lahan ditinggalkan oleh masyarakat muslim, terutama di Andalusia dan Afrika Utara. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur, Ibnu Rushd ini diasingkan dan banyak karyanya yang dibakar karena dianggap berbahaya bagi ketertiban sosial pada saat itu. Akan tetapi ada beberapa memang wilayah di dunia Islam yang tetap mempertahankan pemikirannya. Contohnya misalkan di Persia dan Timur Tengah, para cendekiawan itu tetap membaca dan mengembangkan gagasan Ibnu Rushd. Meskipun demikian, filsafatnya itu tidak pernah mendapatkan posisi utama dalam pendidikan Islam seperti di Eropa. Seperti pemikir besar lainnya, Ibnu Rushd ini tidak luput ya dari kontroversi. Bahkan, ide utama yang paling banyak diperdebatkan itu adalah yang pertama, hubungan akal dan wahyu. Ibnu Rushd ini percaya bahwa akal adalah instrumen utama dalam memahami wahyu. Dia menolak gagasan bahwa seseorang hanya bisa memahami agama melalui dogma tanpa proses berpikir yang mendalam. Makanya pendapat ini bertentangan dengan para ulama yang meyakini bahwa wahyu harus diterima sebagaimana adanya, tanpa interpretasi rasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam itu merupakan pendekatan teologi Islam yang mengandalkan argumen logis dalam mempertahankan doktrin agama. Akan tetapi, Ibnu Rushd ini mengkritik metode ini karena menurutnya banyak teolog kalam hanya mencari pembenaran atas keyakinan mereka, bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Yang ketiga, konsep double truth atau dualisme kebenaran. Gagasannya tentang dua kebenaran ini menimbulkan kontroversi besar. Di satu sisi, konsep ini memungkinkan adanya harmoni antara agama dan filsafat. Tetapi di sisi lain, konsep ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas agama, baik dalam Islam maupun Kristen. Meskipun hidup di abad ke-12, pemikiran Ibnu Rushd ini tetap relevan dengan tantangan dunia modern. Misalkan, yang pertama, pentingnya kebebasan berpikir. Di era digital di mana informasi tersebar luas tetapi seringkali dikendalikan oleh algoritma media sosial, kita harus tetap
kritis dalam menyaring informasi. Ibnu Rushd ini mengajarkan ya bahwa berpikir secara independen itu adalah kunci untuk mencapai kebenaran. Yang ketiga, keberanian dalam melawan dogma. Ibnu Rushd ini membayar mahal atas pemikirannya yang sangat radikal, teman-teman. Akan tetapi keberaniannya dalam membela filsafat telah memberikan warisan yang luar biasa bagi dunia. Kita juga harus berani berpikir secara kritis dan menentang ide-ide yang tidak berdasar tanpa takut terhadap tekanan sosial. Ibnu Rushd ini bukan sekedar seorang filsuf ya, tetapi simbol keberanian intelektual yang menolak dogma buta dan memperjuangkan harmoni antara akal dan iman. Meskipun dia ditolak di dunia Islam, pemikirannya justru membantu membangun fondasi pemikiran rasional di Barat. Kini pertanyaannya itu adalah, apakah kita masih ingin terjebak dalam dikotomi palsu antara sains dan agama? Apakah kita berani mempertanyakan dogma yang menghambat kemajuan? Mari kita terus mencari kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibnu Rushd ditolak di dunia Islam? Pemikiran Ibnu Rushd ditolak di dunia Islam itu karena beberapa alasan mendasar, teman-teman. Yang pertama, dominasi teolog kalam. Jadi pada abad ke-12, teolog kalam yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali itu menjadi arus utama dalam pemikiran Islam. Teologi ini menekankan pada doktrin keimanan yang ketat dan menolak interpretasi rasional terhadap wahyu. Nah, Ibnu Rushd yang mengusung pendekatan rasional tentu dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas agama. Yang kedua, ketakutan akan disintegrasi sosial. Para penguasa muslim pada masa itu khawatir bahwa pemikiran rasional Ibnu Rushd ini dapat memicu ketidakstabilan sosial. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan status quo dengan mengandalkan doktrin agama yang sudah mapan. Yang ketiga, pengaruh Imam Al-Ghazali. Serangan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat dalam karyanya Tahafut Al-Falasifah itu sangat berpengaruh. Beliau menuduh para filsuf, termasuk Ibnu Rushd, sebagai penyebar bid'ah dan kekufuran. Tuduhan ini membuat banyak ulama dan masyarakat menjauhi filsafat. Nah, lantas pertanyaan yang kedua, mengapa Ibnu Rushd diterima di Barat? Nah, di Eropa, pemikiran Ibnu Rushd itu diterima dengan baik karena beberapa alasan juga. Yang pertama, kebutuhan akan rasionalitas. Jadi, di Eropa pada abad pertengahan itu sedang mencari cara untuk keluar dari dominasi gereja yang menolak filsafat Yunani. Nah, pemikiran Ibnu Rushd memberikan alternatif yang memungkinkan akal dan iman berjalan beriringan. Yang kedua, konsep double truth. Konsep ini memungkinkan para intelektual Eropa untuk memisahkan antara kebenaran agama dan kebenaran filsafat. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan sains dan filsafat tanpa harus bertentangan dengan doktrin gereja. Dan yang ketiga, pengaruh pada Renaissance. Jadi pemikiran Ibnu Rushd ini menjadi salah satu fondasi bagi Renaissance, di mana manusia mulai mengeksplorasi pengetahuan secara bebas tanpa takut pada otoritas gereja. Jadi itu ya teman-teman, kenapa di Islam ditolak sementara di Eropa diterima. Jadi pemikiran Ibnu Rushd ini sebenarnya kalau kita cermati itu masih relevan dalam menghadapi tantangan dunia modern saat ini. Contohnya misalkan krisis kebenaran di era digital, di mana di era informasi yang penuh hoax dan propaganda sekarang ini, pemikiran Ibnu Rushd ini penting ya, karena dia berbicara tentang pentingnya akal dan kebebasan berpikir yang sangat penting. Kemudian ketegangan sains dan agama. Masih banyak kelompok yang menolak sains dengan alasan agama. Pemikiran Ibnu Rushd ini menawarkan solusi bahwa sains dan agama tidak perlu dipertentangkan, tetapi bisa saling melengkapi. Dan yang terakhir, kebebasan akademik. Di banyak negara, kebebasan akademik masih dibatasi oleh otoritas politik atau agama. Pemikiran Ibnu Rushd ini mengingatkan kita akan pentingnya kebebasan berpikir untuk kemajuan peradaban. Jadi Ibnu Rushd ini meninggalkan warisan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Keberanian untuk berpikir kritis dan menentang dogma. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai generasi modern siap meneruskan warisan ini? Apakah kita berani menentang otoritas yang mengekang kebebasan berpikir? Mari kita renungkan bersama. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.